Kalau lu bukan pemberani, jangan nonton video ini. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue kembali dengan sendal outdoor ya. Seperti kalian sudah sering request sebelumnya, Bang, outdoor dong. Ya, karena kemarin kita nemu petualang yang bener-bener keren sih kalau menurut kita modelnya dan tertarik, kenapa nggak sekalian bahas sendalnya juga. Jadi kita pesannya langsung 2 sekalian ya, karena kan ya kalau mau ngomongin outdoor nggak lepas dari idea sandal-sandalan juga. Nah, kayak gimana kualitasnya? Dan ini adalah sendal yang kalau gue lihat sekilas sih memang proper sekali ya, sendal petualang ini. Dan ini sendal yang punya tagline atau brand yang punya tagline hanya untuk sang pemberani gitu ya kalau gue nggak salah. Jadi memang buat kalian yang senang untuk olahraga atau beraktivitas outdoor, ini bisa jadi salah satu consideration yang bagus. Kenapa? Karena kayak yang udah kita bilang sebelumnya di sepatunya nih, ini sepatu yang udah proper banget buat kita pakai hiking gitu ya. Nah, gimana dengan sendalnya? Harus kita bahas juga dong ya. Kalau kita lihat sekilas memang materialnya sudah sangat menarik, kenyamanannya juga menarik, dan semuanya menjanjikan sih sebenarnya. Nah, apakah dia sebagus sepatunya? Langsung aja kali ya kita gas bedah sandalnya. Jadi dia petualang Touti. Ini strap 2.0 katanya ya kalau nama artikelnya. Masih ada tagnya, belum dipotong ya. Sepatunya udah hancur, ini tagnya masih utuh. Oke, seperti biasa, disclaimer dulu, ini adalah sistem penilaian kita yang baru, ini adalah upaya kita untuk mengupgrade untuk saat ini ya. Nanti akan terus kita upgrade untuk lebih baik lagi, jadi tenang aja. Mudah-mudahan bisa membantulah kita untuk sama-sama belajar tentang sepatu-sepatu yang ada di market lokal kita ini. Nah, kayak gimana kualitasnya? Pertama kita akan ngomongin material, karena di sini kan sebenarnya cuma ada material strapnya dan soalnya doang. Dari segi strapnya, itu adalah strap dari bahan webbing gitu ya teman-teman ya. Oh memang ternyata kalau kita lihat sih di sini memang pakai webbing katanya. Kemudian kita ngelihat detail aksesorisnya juga banyak sekali yang adjustable, dan kalau gue bilang sih ini memang lumayan rame di bagian uppernya ini. Ada di beberapa titik dan kemudian tebal-tebal pula gitu ya. Yang gue suka adalah aksesoris bagian ininya nih, yang ngejaga bagian strapnya. Ini gokil sih, kokoh banget. Dan kalau kita lihat nih, ini juga sepertinya menjanjikan untuk ketahanan airnya, atau kalau nggak setidaknya ya cepat kering. Seperti apakah cepat keringnya? Kita coba tes, ternyata dia menyerap airnya itu ya nyerap sih. Cuman kalau kita lihat nih tes sampai ke belakang sini, dia nggak tembus sampai ke bagian velcro-nya. Meskipun nyerap, ketahanannya oke, dan dia ternyata juga cepat kering. Good job, ini menarik sekali nih. Tapi gimana dengan kekuatannya? Kita coba tes Dremel dan ini sangat keren sekali. Jadi ternyata dari kita Dremel, hasilnya sangat-sangat baik dan anti jebol-jebol klep banget ini. Bener-bener tough banget webbingnya ini ya. Gokil banget sih, gue nggak nyangka webbing kayak begini punya kekuatan yang segokil ini buat tes Dremel. Good job banget ini. Nah, tapi hal yang berbeda kita temukan di bagian dalamnya ya, di bagian liningnya sini. Karena ya memang lining ini lebih lunak, nggak setahan webbing yang di luarnya, makanya dia jebol habis, bahkan habis banget. Ya, nggak apa-apa lah ya, karena memang yang kita butuhkan itu sebenarnya lebih ke bagian luarnya. Gimana sih kalau ketemu nanti ada batu, semak-semak gitu ya, ranting dan lain sebagainya, kegesek-gesek dia harus kuat dong. Nggak boleh sampai lepas gitu ya. Ini intinya dari segi durabilitas dan securing si bagian strap-strapannya, ini gokil dan bagus banget sih. Bahkan kalau buat kita, ini kita kasih angka 7,75. Ya, cukup memuaskan lah kalau menurut kita. Emang ada beberapa yang membuat kita tidak ingin memberikan poin yang maksimal banget dari segi upper ini. Nanti kita akan bahas sih beberapa pertimbangannya di performance ya. Kita akan move dulu ke bagian solnya. Ini juga menarik ternyata, karena di bagian solnya ini ada 2 bahan setidaknya. Yang pertama ini adalah sol pylon ya. Di bagian atasnya ini pylon, jadi dia empuk banget.
Dan di bagian bawah ini adalah rubber, full rubber, rubbernya rubber asli. Nah, kayak gimana kualitasnya? Kalau kita lihat nih, ini durometer di midsole-nya itu adalah 17 HA. Jadi empuk-empuk banget, bener-bener empuk banget. Nah, cuman kita ngeliat juga ada beberapa detail-detail yang gue suka untuk menghindari slip. Memang ada, kalian bisa lihat ini teksturnya banyak sekali. Jadi good job sekali nih. Dan kalau kita lihat, ini outsole-nya juga nggak kalah menarik ya. Nah, ini ada tulisan loh, bangga buatan Indonesia. Ya, jadi full. Ini soalnya full bikinan Indonesia, uppernya juga bikinan Indonesia. Kayak gimana sih kekuatan bikinan Indonesia? Kita coba Dremel aja ya. Ternyata hasil Dremelnya adalah cuma berkurang 0,8 mm. Gokil. Nah, 0,8 ini hasilnya mirip dengan Continental di punyanya Adidas ya. Dan ini full lokal loh, gokil banget. Cuman memang ada beberapa yang kurang. Nah, yang kurangnya nanti kita akan bahas. Seenggaknya buat material dulu nih, kita kasih rating 8 dari 10. Nah, total kalau untuk material, kita ambil rata-ratanya 7,8 dari 10. Next, kita masuk ke konstruksinya. Gimana dengan konstruksinya? Upper ini jelas memuaskan banget karena bener-bener tahan sekali, tough banget, dan gue mengacungin banyak jempol lah buat kekuatan konstruksi di materialnya. Kita sampai tes tarik berdua, nggak ada masalah apa-apa tuh. Bahkan webbingnya itu tidak berubah sama sekali, tidak yang gimana-gimana banget. Cuman ini akan agak berbeda nih di bagian soalnya. Nah, taruh dulu nih. Tapi tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sebelum bertemu, kita beli jamu dulu. Kita mau bahas sisi positifnya dulu. Sisi positifnya, dia itu masukin si strap yang atas. Ini kan ada 2 lapis ya, 2 lapis. Kemudian masuk ke bawah di tengah-tengah midsole sama outsole-nya. Kemudian di bagian sini, bagian dalam, dia dijepit dan dipres gitu, dilem dengan kuat. Wah, ini udah mantep nih. Kemudian kita lihat bagian belakangnya juga sama, bahkan bagian belakangnya seluruh material webbingnya itu nyambung gitu ya, ketemu di bawah, di lem dengan kuat juga. Jadi itu sebenarnya gokil banget. Nah, cuman yang kita menemukan itu minusnya adalah di midsole dengan outsole, ternyata lemnya tidak sekuat itu. Bahkan ketika udah kepotong, jadi kan ada bagian yang lepas dikit ya, ini bisa kita tarik pakai tangan. Nah, ini yang sayang banget. Padahal gue udah ngerasa ini tuh, udah mantep banget. Ternyata memang masih ada kekurangannya. Nah, kalau kita mau coba tes pakai Newton meter, itu nggak berhasil juga ya, karena masih banyak slipnya. Jadi seenggaknya kita mengandalkan tes tarik tangan aja. Dan untuk benchmarkingnya, biasanya yang lemnya masih sering lepas gini, atau ditarik bisa lepas ini, ya artinya dia masih di medium to low sebenarnya. Cuman dia kebantu sama konstruksi yang lain-lain. Makanya kalau kita grand total kan untuk konstruksinya, ini masih di angka yang cukup aja, di angka 7 dari 10. Oke, gimana dengan kenyamanannya? Ini memang salah satu sandal yang ternyaman bahkan ya, kalau kita mau ke outdoor. Dimana kalau dari ukuran dulu ya, kita lihat instepnya itu basicnya ini di size 39 itu 67,9 mm. Kemudian kalau kita longgarkan si strapnya ini, itu kita bisa dapat sampai 94,7. Jadi artinya lumayan banget buat kaki yang punggungnya tinggi ya. Next, kalau kita ngomongin kelebarannya, itu nggak terlalu lebar. Untuk size 39 ada di 88,2 ya. Tapi balik lagi, adjustable kok, tenang aja ya. Cuman kalian mungkin bisa pastikan dengan baik seperti apa fitting-fitting kaki kalian, karena 39 kan size cewek banget ya. Jadi mungkin cewek memang tidak butuh yang selebar cowok buat bagian ininya. Nah, tapi bisalah dilebarin gitu, nanti diatur-atur. Bagian ini kan adjustment-nya lumayan ini kok, lumayan banyak main. Kemudian panjangnya itu di 25 cm. Panjangnya sebenarnya lumayan buat size 39. Ini 25 itu lumayan banget ya. Dan beratnya itu ternyata 274,3 gram. Jadi dia itu penengah aja. Nggak berat banget, tapi nggak bisa dibilang ringan banget. Nah, cuman kalau feel pakainya ini tuh tengah-tengah juga sih, makanya feel-nya tuh relatif solid. Jadi enak lah ketika kita pakai sandal kayak gini. Kalau kalian mau tahu kenyamanannya seperti apa, dari segi midsole-nya, kita mendapatkan angka 17 HA untuk durometer. Ini jelas empuk banget. Cuman untungnya memang
dia nggak lembek karena dia ketemu sama alas rubber yang keras gitu, yang tough banget. Tadi di 50,5 gitu ya yang rubbernya. Jadi lumayan lah, nggak lembek dan masih ketahan. Nah, kemudian heel dropnya juga 0,6 cm ya, mendekati angka 0. Cukup oke. Cuman yang paling mengganggu ya notes-nya dari seluruh kenyamanan ini adalah terlalu rame aksesoris-aksesorisnya. Jadi beberapa aksesoris ini kok rasanya malah mengganjal kalau kita pakai dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita pakai kaos kaki, emang lumayan ngebantu sih. Tapi apakah kalian akan pakai kaos kaki terus kalau pakai sandal kayak gini? Kan enggak. Ya itu aja yang jadi concern kita. Kayaknya masih bisa lebih diefisiensiin deh si strap-strapnya ini untuk meningkatkan kenyamanannya. Dan untuk kenyamanan kita berikan rating 7 dari 10. Nah, masih di kenyamanan beberapa catatan, dia cukup convenient sih sebenarnya dengan adanya pull tab ini ngebantu kalau kalian butuh narik masuk kaki kalian dengan agak cepat gitu ya. Kenyamanan di dalamnya juga nggak buruk karena bagian liningnya lumayan enak, nggak kayak webbing-webbing luar yang kaku banget. Jadi memang webbing luarnya itu kaku banget ya. Mungkin memang butuh beberapa kali dipakai dulu untuk bisa agak break in, agak lebih nyaman. Cuman bagian plus side-nya dia lebih tough lagi karena materialnya kayak begini. Itu aja sih catatan gue. Next, kita akan ngomongin performance-nya. Nah, gimana dengan gripnya dulu nih? Yang paling penting kan kalau kita muka alam salah satunya gripnya ya. Ternyata untuk di permukaan licin kering ya, ini bagus. Kita pun udah coba turun ke permukaan tanah, ini juga bagus, tapi asal tanahnya kering. Nah, yang jadi agak concern kita adalah ketika kita tes di permukaan licin basah, ini licin sekali. Jadi mungkin kalian berhati-hatilah kalau pakai sendal ini pas lagi mungkin ya ke kali atau ke air terjun gitu ya, di mana banyak batu-batu licin, ada lumutnya. Ini jadi concern kita. Tapi to be fair sih sebenarnya ini tuh masih baru banget, kalian bisa lihat kan masih mulus banget. Nah, mungkin kalau udah kegesek-gesek, gripnya juga akan jadi lebih baik. Nah, itu mungkin membantu. Itu aja. Karena kita masih baru beberapa hari ngetesnya, belum sampai yang ke alam banget, ya karena memang load produksinya lagi belum memungkinkan ya. Nah, sedangkan buat kestabilannya, ini tuh termasuk yang cukup aja, cukup oke. Dan kalau kita lihat, apakah ini cukup oke dipakai ke tempat-tempat yang basah. Seperti tadi kita udah tes, jadi dia nyerap air sedikit, tapi nggak sampai tembus banget, keringnya juga cepat, artinya oke dari segi bahan dan materialnya. Nah, beberapa catatan kita belum nyobain di lumpur, nah ada kemungkinan memang gripnya ini lebih bagus untuk di lumpur. Nah, kemudian untuk performance-nya sendiri, kita akan memberikan rating 7 dari 10. Nah, kenapa 7? Karena kalau dia punya grip yang bagus di licin, kita nggak akan segan-segan buat kasih angka 7,5 atau 8. Karena kan gimana pun, suka nggak suka, kita pasti akan ketemu permukaan licin. Kayak begitu ya. Jadi sebelum gue kasih rating, beberapa hal yang gue kurang suka dan beberapa hal yang gue suka akan gue sebutkan di sini. Nah, beberapa hal yang gue harapkan bisa diperbaikin adalah lemnya bisa lebih bagus, tapi mungkin kalian bisa ngulik nih kalau petualangan nonton ya, di bagian outsole ini ke bagian midsole-nya. What happened? Kenapa bisa kebuka? Sayang banget loh, karena udah kuat banget. Nah, kemudian ya overall-nya ini tuh gripnya oke di permukaan kering, tapi kalau permukaan basah masih licin kan sayang aja. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu, ada yang lebih paham, boleh tambahin di kolom komentar juga. Apakah memang karena belum kekikis aja, atau seperti apa? Ataukah memang materialnya kurang tepat, atau gimana? Nah, itu yang gue masih penasaran banget. Karena kalau itu bisa diperbaikin, bah udah. Ini tuh bagus banget guys, mantep banget emang sih sendalnya. Sisi positifnya, ini adalah sendal yang nyaman banget emang. Gue belum banyak ya nemu ada orang-orang yang bikin sendal outdoor kayak gini, dipikirin sampai kenyamanannya. Plus kalau kita lihat ada anatomic footnya. Jadi ada detail di sini, dia ngikutin kontur dan bentuk-bentuk kaki. Ini good job sekali. Atau lengkungan kakinya juga ditonjolin sedikit buat ngebantu nggak terlalu capek kakinya. Ya, ini sebuah gimmick yang manis sebenarnya. Jadi mereka tuh, si petualang itu mikirin kalian loh waktu bikin sepatunya. Itu memuaskan gitu, kalau buat gue tuh menyenangkan. Plus yang gue suka lagi adalah dikasih material kayak gini nih. Keren, jadi memang kerasa banget kalau si petualang ini, mungkin orang-orang yang nge-developnya juga memang beneran orang outdoor. Jadi berasa lah gitu, memang mereka naruh hati di sini. Itu aja, gue berharap ini sedikit problemnya bisa improve nanti di seri-seri ke depannya, karena gue sangat senang sekali loh sendal lokalnya memuaskan juga buat gue ya, dan memang belum maksimal banget, tapi gue kasih rating 7,2 dari 10 karena ya relatif baik gitu untuk overall-nya di sini ya, meskipun
Kalau bisa di-improve lagi sedikit itu aja, wah pasti bisa jauh lebih tinggi lagi ratingnya dari gua. Nah, segitu aja review sendal petualang kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel kita. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Jangan lupa komen dan like juga ya.